Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desandra Puspita, NIM H081901. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan harga keseimbangan pasar internasional. Baik, pertama kita akan menuju ke pengertian dari harga keseimbangan pasar itu sendiri. Jadi harga keseimbangan atau harga pasar merupakan tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau negara eksportir dengan konsumen atau negara importir. Nah, harga keseimbangan ini terbentuk dari titik perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Karena pada prinsipnya perdagangan antara dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan dan juga penawaran. Permintaan ini berbeda karena adanya perbedaan pendapatan dan juga selera. Sedangkan perbedaan penawaran itu dikarenakan perbedaan di dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi, dan juga eksternalitas. Kemudian kita akan berlanjut ke proses pembentukan harga. Nah, dari proses terbentuknya harga, harga keseimbangan itu terbentuk dari adanya kurva permintaan dan kurva penawaran yang nantinya akan berpotongan dan membentuk kurva keseimbangan harga. Baik, kita akan menuju ke kurva permintaan barang impor. Nah, ini merupakan kurva permintaan barang impor. Jadi kurva di sebelah kiri adalah keseimbangan harga di pasar domestik yang ditentukan dari permintaan dan penawaran domestik. Keseimbangan dapat tercapai pada saat harga berada di level PA di mana permintaan dan juga penawaran berpotongan. Namun jika harga turun ke P2, jumlah penjual yang bersedia menawarkan barangnya itu ditunjuk pada titik S2 itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembeli yang bersedia memintanya dengan ditunjukkan pada titik D2. Hal yang sama terjadi juga pada saat harga berada di P1. Nah, selisih barang yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar domestik menjadi jumlah barang yang diminta oleh negara tersebut naik, seperti yang digambarkan di kurva sebelah kanan. Kemudian kita berlanjut pada kurva penawaran barang ekspor. Nah, ini merupakan kurva penawaran barang ekspor. Jadi kurva di kiri adalah keseimbangan harga di pasar negara luar yang ditentukan dari kurva permintaan dan penawaran domestik negara tersebut. Nah, keseimbangan tercapai pada saat harga berada di level PA di mana kurva permintaan dan penawaran itu berpotongan. Namun jika harga naik ke P2, jumlah penjual yang bersedia menawarkan barangnya ditunjukkan pada titik S2 itu lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli yang bersedia memintanya, yang ditunjukkan pada titik D2. Hal yang sama juga terjadi pada saat harga berada di P1. Nah, selisih barang yang berlebih di pasar domestik menjadi jumlah barang ekspor yang ditawarkan menurun, seperti yang digambarkan dalam kurva sebelah kanan. Selanjutnya yaitu kurva keseimbangan harga. Nah, pada kurva keseimbangan harga pasar internasional itu tercapai pada saat kurva permintaan barang impor berpotongan dengan kurva penawaran barang ekspor. Jadi permintaan barang impor sama dengan penawaran barang ekspor. Kemudian kita akan berlanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan, yaitu terdapat 2 poin atau 2 faktor, terdapat tarif dan juga subsidi. Pertama yaitu tarif. Jadi tarif merupakan kewajiban yang harus dibayar setiap barang impor masuk. Nah, grafik di bawah ini memperlihatkan efek dari pemberlakuan tarif sebelum adanya tarif harga untuk gandum di kedua negara berada di level PW. Saat itu keseimbangan pasar tercapai di titik 1 seperti pada grafik yang ada di tengah. Nah, adanya tarif terdapat perbedaan harga antara domestik dengan luar negeri. Harga barang domestik naik karena tarif sehingga jumlah permintaan barang turun. Sementara di luar negeri, harga barang menjadi turun sehingga jumlah penawaran barang ekspor juga turun. Akibatnya di pasar internasional terjadi penurunan dari titik QW ke titik QT. Kemudian selanjutnya ada subsidi. Subsidi merupakan
pemberian insentif bagi pengusaha yang mengirim barangnya untuk diekspor. Nah, subsidi ini dapat meningkatkan harga domestik dari PW ke PS dan menurunkan harga luar negeri dari titik PW ke PS bintang. Akibatnya harga barang di negara ekspor pun naik. Nah, untuk contoh konkretnya yaitu pembentukan harga komoditas kopi. Pembentukan harga komoditas kopi ini ditulis dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis yang diteliti oleh si Hotan. Jadi pada gambar 1, mula-mula dimisalkan penawaran dan permintaan kopi di pasar domestik negara A masing-masing adalah SA0 dan DA0, sementara penawaran dan permintaan kopi di pasar domestik negara B masing-masing adalah SB0 dan DB0, dengan asumsi bahwa kedua negara masih menganut perekonomian tertutup, atau dengan kata lain tidak terjadi perdagangan kopi di pasar internasional antara kedua negara. Dan demikian keseimbangan pasar di negara A adalah EA0 di mana harga adalah PA0 dan kuantitas adalah QA0. Sementara keseimbangan pasar di negara B adalah EB0 di mana harga adalah PB0 dan kuantitas adalah QB0. Nah, harga keseimbangan PA0 yang berlaku di negara A itu lebih murah dibandingkan dengan harga keseimbangan PB0 yang berlaku di negara B. Untuk harga di atas PA0, penawaran kopi di negara A lebih besar daripada permintaan kopi di negara tersebut. Dengan demikian, fungsi penawaran kopi SA di atas titik keseimbangan. Nah, EA0 adalah merupakan fungsi kelebihan penawaran atau excess supply function di negara A. Nah, kemudian di negara B untuk harga di bawah PB0, permintaan kopi itu lebih besar daripada penawaran kopi di negara tersebut. Dengan demikian, fungsi permintaan DB di bawah titik keseimbangan EB0 adalah merupakan fungsi kelebihan permintaan atau excess demand function di negara B. Maka jika negara A dan negara B itu menganut perekonomian terbuka, atau dengan kata lain di mana kedua negara itu melakukan interaksi dan juga perdagangan kopi pada pasar internasional, dan apabila dimisalkan biaya transportasinya yaitu 0, maka penawaran ekspor kopi pada pasar internasional digambarkan oleh kurva SX, yang tak lain adalah fungsi kelebihan penawaran negara A. Dan penawaran impor kopi digambarkan oleh kurva DM yang tak lain adalah fungsi kelebihan permintaan negara B. Nah, interaksi penawaran dan permintaan ekspor tersebut menghasilkan keseimbangan di pasar internasional, di mana ditunjukkan oleh titik EW0 dengan harga dunia sebesar PW0 dan kuantitas sebesar QW0. Nah, pada harga PW0 dapat dilihat bahwa negara A mengekspor kopi sebanyak QA1, QA2 yang sama dengan impor kopi negara B yang sebanyak QB1, QB2, dan jumlah ekspor dan impor tersebut ditunjukkan oleh QW0 pada pasar internasional. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan pembentukan harga keseimbangan pasar internasional. Apabila ada salah kata, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.